Oke, di video yang kedua ini lanjutannya ada perkembangan pranatal. Jadi terbagi menjadi 3 perkembangan pranatal itu, ada germina, embrionik, dan janin. Di sini ada keterangannya kapan terjadinya ya, kemudian ada apa yang terjadi, ini sudah saya tuliskan di sini. Yang saya tekankan itu di embrionik. Karena di sini pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, di sini juga ada beberapa potensi pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai ya. Kemudian di sini itu akan terjadi atau berpotensi terjadi keguguran misalnya ketika ada beberapa kondisi yang akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian juga ada potensi yang dimana janin itu tidak berkembang secara optimal, maka akhirnya mungkin perlu bisa dilakukan tindakan dikuret ya, karena memang tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang akhirnya walaupun sudah terjadi kehamilan, maka ya kehamilan itu tidak akan bisa berjalan gitu karena perkembangannya sudah tidak optimal ya. Jadi silakan dibaca, nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan dalam proses diskusi ya. Oke, saya masuk ke beberapa lingkungan, pengaruh lingkungan dalam proses pranatal. Jadi ini ada beberapa kondisi nih yang akhirnya cukup berpengaruh untuk kondisi janin, dari gizi, kurang gizi, aktivitas fisik ya. Kalau khususnya penggunaan obat ini saya tekankan ada kondisi yang namanya fetal alcoholic syndrome ya. Di sini itu kombinasi dari mental, motorik, dan abnormalitas perkembangan yang berdampak pada keturunan beberapa perempuan yang merupakan peminum berat selama kehamilan. Jadi itu kondisi yang akan dialami si anak ketika si ibu ketika hamil tetap menggunakan obat-obatan atau mungkin alkohol gitu ya. Nah, ini bahaya dari lingkungan luar, misalnya mungkin radiasi kah dan lain sebagainya, rokok kah, asap rokok ya gitu. Kalau yang dari ibu maternal namanya, kalau yang dari ayah itu paternal. Ini ada beberapa kondisi yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas sperma dari si ayah. Jadi bagi para pekerja tambang biasanya kalau yang radiasi ini mungkin banyak yang bekerja di rumah sakit, di laboratorium begitu ya, pestisida. Nah, ini beberapa kondisi yang perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada kualitas spermanya. Kemudian ini beberapa cara yang digunakan untuk memonitor dan mendorong perkembangan pranatal. Di sini ada pengecekan, bisa menggunakan ultrasound atau USG ya secara umum. Nah, kemudian ada kalau USG di sini, embrioskopi itu di sini, amniosintesis itu di sini, kemudian CVS itu di sini, kemudian diagnosa praimplantasi itu di sini. Jadi diambil selnya kemudian diteliti, sampel tali pusar ya di sini, kemudian yang paling umum dilakukan ini tes darah ibu gitu. Mungkin kalau sekarang ambil sampel darah itu jadi kewajiban nih, jadi syarat untuk kondisi ibu hamil ya, untuk kemudian mengidentifikasi kondisi perkembangan janinnya. Jadi secara umum keseluruhan teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi ada nggak potensi kecacatan, ada nggak potensi penghambat, hal-hal yang menghambat pertumbuhan serta perkembangan dari si janin itu ya. Kemudian bisa dilakukan cara-cara untuk meminimalisir atau mungkin mengatasi. Secara spesifik nanti akan saya fotokan bagi teman-teman yang tidak punya bukunya, nanti kita akan lanjut di WA grup, saya fotokan teknik-teknik pengujian pranatal ini, keterangannya seperti apa ya. Tapi setidaknya teman-teman paham ini loh teknik-teknik dari keilmuan, perkembangan keilmuan dan teknologi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau meminimalisir dan mengontrol perkembangan dari si janin ya. Nah, ini saya munculkan, saya ulas satu skripsi gitu ya, yang kemudian dia memang spesifik membahas pendidikan pranatal menurut Islam gitu. Kemudian nanti bisa teman-teman baca, di sini ada keterangan mulai dari penulisnya sampai dengan hasilnya, silahkan dibaca, saya kirimkan pula materinya. Kemudian di sini penelitian lapangan yang memang dia meneliti beberapa ibu, 5 atau 6 ibu, karena di sini jenis penelitian yang kualitatif ya. Dia kemudian mengobservasi, mewawancarai, mendokumentasikan dan kemudian menganalisa datanya. Karena di sini menurut Islam, jadi memang saya menarik ini karena memang kemudian ternyata selain dari perkembangan teknologi, ternyata dalam Islam, dalam agama kita juga sudah mengatur mulai dari memilih pasangan, berarti kan dia ada perhatian terhadap aspek hereditas. Berarti kalau mau menurunkan hal-hal yang baik, ya berarti idealnya kita juga punya bibit yang baik, dan hal itu sudah diatur dalam Al-Qur'an. Misalnya di sini saya sertakan beberapa surah, ada At-Tahrim, ada Al-Baqarah,
kemudian ada Al-Sajadah ya. Nanti teman-teman bisa baca satu persatu. Ini nanti bisa dipahami. Nah, ini kemudian beberapa perawatan yang kemudian bisa dilakukan sebelum menikah. Jadi beberapa tes kesehatan fisik, vaksinasi, screening, ini screening resiko, konseling, ini bisa dilakukan ketika teman-teman akan menikah supaya bisa mengidentifikasi kondisinya masing-masing gitu, karena beberapa kondisi abnormalitas ini akan mempengaruhi dari kondisi si anak nanti. Misalnya mungkin ada penyakit thalassemia, Down syndrome, itu contoh-contoh kondisi dari hal-hal yang terjadi dalam proses perkembangan dalam masa pembuahan dan prenatal gitu ya. Secara umum begini. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan karena keterbatasan dari video di sini untuk penjelasan, jadi saya akan sambung dalam proses diskusi nanti melalui WA group ataupun e-learning. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf ketika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.